Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberi kesempatan kita bertemu kembali dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Sungguh Allah itu baik bagi kita semua. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dia baru setiap hari, dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua saat ini sedang mengikuti persekutuan doa bersama dengan keluarga? Jika ya, coba lihat di sebelah kanan kiri Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Berikanlah senyuman terbaik saudara. Dan katakan kepadanya, Allah itu baik bagi Anda. Oh puji Tuhan, dengan pujian Allah itu baik, Allah yang kita berdoa pada Tuhan, curahkanlah berkat-Nya kepada kita dan menunjukkan kasih setia-Nya yang ajaib bagi kita semua. Dulu, sekarang, dan selamanya, kasih Allah itu tidak pernah berubah. Baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan-Nya padaku. Kasih setia-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam Allah kita luar biasa, kasih-Nya tak terukur, betapa dalam dan tingginya kebaikan Tuhan, sangat ajaib. Mari katakan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan-Nya padaku. Kasih setia-Nya tak pernah berubah. Kasih setia-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Allah itu baik dan sungguh baik bagi kehidupan kita. Dia sudah selalu menyediakan yang kita perlukan. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah memelihara, menjaga, dan melindungi hidup kami.
Tuhan telah memberkati kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami di masa-masa sulit di pandemi COVID-19 yang sedang melanda kehidupan kami saat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami alami di dalam kehidupan kami adalah benar-benar kami jalani dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh bersama-sama datang bersekutu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami banyak masalah kesulitan yang kami hadapi. Tapi kami percaya semua itu sudah Tuhan nyatakan, kebaikan Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Sehingga kami bisa melewati seluruh kehidupan kami yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami pada malam hari ini, dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Berkati puji-pujian yang kami naikkan, berkati firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kami berkat melalui segala firman yang ditaburkan kepada kami dan menguatkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh rangkaian persekutuan kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita dalam minggu ini, yang terambil dari kitab Kejadian 1 ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Itulah menjadi ayat hafalan kita dalam minggu ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Emeritus Matius Tukiran. Kami persilakan. Selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang sudah menjadi ayat hafalan kita pada minggu ini, yaitu terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31. Mari kita ucapkan dan lafalkan ayat ini bersama-sama. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk malam hari ini. Engkau memperkenankan kami untuk datang menghampiri hadirat-Mu melalui ibadah doa malam bersama. Dan kami juga diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 31. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan berkati segenap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau orang Inggris, kalau ketemu relasi atau teman atau saudara biasanya, "How are you today?" Itu sapaan yang umum. Dan umumnya juga dijawab, "Fine, thank you. And you?" Nah, orang Tionghoa yang berbahasa Mandarin juga punya gaya sendiri di dalam menyapa relasi, sahabat, saudara. Ni hao. Biasanya juga mendapat jawaban yang positif. Hao. Nina. Nah, itu terjadi sebuah interaksi. Saudara, kita juga tidak mau kalah. Dalam bahasa Indonesia, ketika kita jumpa dengan sahabat kita, dengan teman kita, dengan
saudara kita, biasanya pertanyaan awal, apa kabar? Dan biasanya relasi bicara kita juga memberikan jawaban, kabar baik. Bahkan ada yang lebih lagi, luar biasa. Itu ingin menggambarkan bahwa bukan hanya sekedar baik, tapi juga sangat baik, baik sekali. Gitu. Nah tentu ucapan apa kabar dan kemudian dijawab baik atau luar biasa atau how atau fine, itu bukan hanya sekedar komunikasi basa-basi, bukan hanya sekedar menyenangkan lawan bicara kita atau relasi bicara kita, tapi juga menjadi sebuah kerinduan, pengharapan, bahwa hidup kita selalu diharapkan dalam keadaan baik adanya. Nah, saudara, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal yang pertama, ini adalah kitab pertama sekaligus juga catatan awal penciptaan dunia ini atau alam semesta ini yang dikerjakan oleh Sang Penguasa, Sang Khalik, yaitu Tuhan sendiri. Beberapa ayat sebelumnya, setiap kali dia menjadikan sesuatu, dikatakan bahwa Allah melihat bahwa apa yang dijadikannya itu baik. Maka jadilah petang, jadilah pagi, demikian seterusnya. Nah, saudara, ini menggambarkan karya Tuhan adalah karya untuk kebaikan. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari situasi yang kacau balau menjadi tertata. Dari situasi gelap menjadi terang. Dari situasi tidak baik menjadi baik menurut penilaian Tuhan sendiri. Nah, pada ayat yang ke-31 tadi, dia ditegaskan dan ditekankan di situ. Bukan hanya sekedar baik, tetapi dikatakan sungguh amat baik. Dan ini adalah merupakan konklusi daripada karya cipta Tuhan. Kalau sebelumnya dia menciptakan ini dan itu, menciptakan awan, menciptakan langit, bumi, cakrawala, ya, benda-benda penerang, binatang beterbangan, binatang, hewan di dalam air, kemudian menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan makhluk yang merayap di darat. Semua di mata Tuhan baik adanya. Tapi pada ayat 31 ditegaskan dan ditekankan secara istimewa. Apa yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan ini adalah merupakan puncak dari karya cipta Allah. Tatkala Allah bukan hanya menciptakan alam semesta dengan segala isinya ini, tapi lebih daripada itu, dia menciptakan manusia yang di sana digambarkan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia diciptakan, di awal pertama,
di mata Tuhan dikatakan sungguh amat baik. Itu untuk menyempurnakan, untuk menuntaskan, untuk menjadi sebuah klimaks karya cipta Tuhan secara utuh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar sekarang ini kondisinya baik? Apakah benar ketika kita bersapa satu dengan yang lain, apa kabar? Dan kemudian dijawab, baik atau luar biasa. Itu merupakan ekspresi atau gambaran daripada realita yang sebenarnya. Atau hanya sekedar basa-basi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu harapan kita tidak demikian. Kalau kita mengatakan kabar baik, situasi baik, walaupun secara realita mungkin kita diperhadapkan dengan kondisi yang bertolak belakang dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita harapkan. Hidup kita tidak selalu dalam keadaan mulus, tidak selalu dalam keadaan lancar, tidak selalu dalam keadaan serba baik, serba lancar, serba enak, serba sehat, serba segala sesuatu yang indah-indah. Ya. Apalagi di tengah-tengah situasi pergolakan dalam dunia politik, dalam dunia kesehatan, dalam dunia bisnis, dalam dunia penegakan hukum, kita diperhadapkan dengan berbagai gejolak persoalan-persoalan yang belum tentu selalu baik adanya. Tapi orang yang beriman kepada Tuhan, kita meyakini di balik semua yang tidak baik sekalipun, kita tetap punya pengharapan, punya keyakinan. Allah yang kita percaya adalah baik adanya. Dan di dalam kebaikan Tuhan itulah Dia juga ingin menyatakan kehendaknya kepada kita, supaya kita boleh hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan. Untuk kita bisa mencapai hal yang baik, yang sejati menurut standar Tuhan, tidak ada cara lain kecuali kita hanya mempercayakan hidup kita secara utuh kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Dan puncak kebaikan Tuhan yang sempurna bagi kita manusia dan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, hanya satu jalannya atau caranya, yaitu ketika kita meyakini karya Kristus yang sudah memberikan dirinya menjadi korban keselamatan melalui kematiannya di atas kayu salib. Itu puncak daripada karya kebaikan Tuhan bagi manusia yang berdosa, termasuk saudara dan saya. Kalau kita sudah percaya seutuhnya kepada Dia, kita dipulihkan relasi kita dengan Tuhan. Kita dihantar lagi di dalam suasana Taman Eden, di mana manusia pertama diciptakan masih dalam keadaan suci, belum tercemar oleh dosa, belum dirusak oleh dosa. Disitulah karya keselamatan di dalam Kristus dinyatakan. Adam yang pertama yang sudah jatuh ke dalam dosa bisa membawa kita kepada kebinasaan. Tapi Adam yang kedua, yaitu Kristus sendiri yang turun dari surga, yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia yang memulihkan relasi kita kembali kepada Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan yang
dinyatakan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita terus jalani hidup ini dengan tetap tekun, bersandar dan percaya kepada Tuhan, menjalani kehidupan dengan ketaatan sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Dan dari situlah kita akan merasakan kebaikan demi kebaikan yang akan dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang dikasihinya dan yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya serahkan kepada MC untuk menindaklanjuti acara berikutnya. Demikianlah firman Tuhan sudah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Emeritus Matius Tukiran, kiranya bisa menguatkan kita semua. Mari kita sama-sama menyambut firman Tuhan kita dengan kita menaikkan sebuah pujian, sungguh besar Kau Allahku. Bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, tak bila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Besar Allah kita. Apabila nanti Kristus memanggil kita, ada sukacita yang amat besar. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku
sungguh besar Allah kita. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki doa syafaat yang akan kita naikkan bersama-sama. Biarlah kita boleh memberikan seluruh pergumulan kita, menaikkan segala doa dan pergumulan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa bersama-sama merasakan bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar, menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita melalui doa-doa yang kita sampaikan kepadanya. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Kita menenangkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mau berkata kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita akan memasuki doa syafaat kita. Kita sama-sama berdoa, mohon Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah pusat dan daerah, dapat bersinergi dalam mengatasi permasalahan bangsa, yaitu pandemi COVID-19 yang masih terus berada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita, banjir, bencana alam, Gunung Merapi, dan kita bersama-sama berdoa, mohon Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah untuk bisa mengatasi permasalahan itu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Saat ini kami mau bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang terjadi di negara kami, Tuhan. Banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, khususnya pandemi COVID-19 yang terus berlangsung, Tuhan. Terus berada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Dan juga bencana alam, banjir di mana-mana, Tuhan, karena cuaca sedang kurang baik, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, berilah hikmat bijaksana kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bila Tuhan yang menjaga dan memberkati, supaya semua bisa teratasi dengan baik, ya Tuhan. Satu persatu permasalahan bisa diatasi dengan baik, ya Tuhan. Kerjasama yang baik dari seluruh elemen masyarakat, baik itu di pemerintahan pusat maupun di daerah. Tuhan urapi dan pakai seluruh pemimpin negara ini supaya dapat memberikan satu solusi yang terbaik untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati supaya negara dan bangsa kami bisa terlepas dari seluruh permasalahan yang terjadi saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk pokok doa kita yang kedua, kita akan bersama-sama berdoa untuk para pekerja medis, pekerja di rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Kita mohon Tuhan memberikan hikmat, kesehatan yang prima, sukacita, dan kekuatan dalam menangani para pasien. Kita berdoa supaya mereka bisa sungguh-sungguh bisa membawa pasien dapat disembuhkan melalui pengobatan dan perawatan mereka semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan, pandemi COVID-19 ini terus merajalela di kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk para tim medis, para dokter, para perawat, dan juga para relawan yang siap, yang sudah diberikan kepercayaan untuk bisa menangani pasien-pasien yang
infeksi COVID-19 Tuhan. Tuhan berikanlah hikmat bijaksana kepada mereka semua Tuhan, supaya mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan kekuatan, juga melalui vaksin yang sudah disiapkan untuk mereka, bisa mereka dapatkan vaksin yang baik, sehingga mereka bisa dipersiapkan untuk bisa menangani seluruh pasien dengan baik ya Tuhan. Jagalah mereka Tuhan, berikanlah mereka sukacita dalam melayani seluruh pasien yang ada Tuhan, supaya semuanya bisa disembuhkan melalui tim medis yang merawat mereka. Tuhan, pakailah mereka, urapi mereka Tuhan, berikanlah mereka kekuatan supaya mereka bisa memberikan pelayanan medis dengan baik, sehingga seluruh pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 ini dapat disembuhkan dan dapat kembali di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih dan penyertaan-Mu. Biarlah Engkau yang mendengarkan seruan doa kami ini, biarlah Engkau yang menjawabnya sesuai kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Untuk poin yang ketiga, kita akan bersama-sama berdoa untuk para hamba Tuhan, pengerja gereja yang bekerja di luar rumah untuk melayani jemaat dan masyarakat agar diberikan hikmat, kesehatan, dan kesanggupan menjalankan pelayanannya. Mari kita sama-sama berdoa untuk poin ini. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan, kami mau berdoa untuk para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang sedang diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan baik itu di gereja maupun di luar gereja, dan mereka diberikan kekuatan Tuhan, mereka dijaga oleh Tuhan sehingga mereka bisa terhindar dari COVID-19 ini, karena mereka juga berada bersama dengan di luar sana yang untuk melayani jemaat maupun masyarakat. Tuhan, pakailah Tuhan para hamba Tuhan ini, berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan yang baik, sukacita dari sorga, sehingga mereka juga terus melayani dengan baik dan mereka dikuatkan oleh Tuhan untuk bisa melayani jemaat, melayani masyarakat, melayani semua secara sosial. Mereka juga bisa dikuatkan oleh Tuhan sehingga mereka bisa terus melayani dengan baik ya Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan melalui pelayanan mereka, sehingga mereka juga dapat menjadi teladan yang baik untuk bisa menjadi berkat bagi jemaat maupun masyarakat yang dilayani. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk poin doa syafaat kita selanjutnya, kita akan sama-sama berdoa untuk poin yang keempat. Kita berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh yang ada di jemaat kita GKI Kanaan. Kalau kita tahu namanya, kita boleh sebutkan namanya untuk kita doakan. Kita berdoa supaya agar mereka tetap mampu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dalam keadaan lemah. Mereka juga tetap dekat dengan Tuhan dan merasakan penyertaan dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk jemaat dan yang lansia, baik itu yang sedang terkena COVID-19 juga, yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di karantina di hotel ataupun di rumah masing-masing. Biarlah kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami tahu Tuhan kondisi jemaat kami, para lansia, orang tua kami, saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, di dalam kelemahan tubuhnya Tuhan, mereka pasti merindukan satu sentuhan kasih dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Pulihkanlah kondisi mereka Tuhan. Di tengah-tengah kesakitan mereka, mereka juga tetap berharap kepada Tuhan. Mereka bisa yakin dan taat kepada apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan mereka. Supaya mereka juga diberikan kekuatan untuk bisa terus
dikuatkan oleh Tuhan, sehingga dalam kelemahannya mereka tetap yakin dan percaya dan mereka bisa memuliakan Tuhan. Tuhan, berikanlah hati dan pikiran yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan dalam kondisi yang tidak baik yang dihadapi oleh saudara-saudara kami, jemaat kami yang sedang mengalami sakit penyakit, baik itu terkena COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat atau dikarantina di hotel ataupun di rumah. Tuhan, rawatlah mereka Tuhan, berikanlah kekuatan kepada mereka, sembuhkanlah mereka, biarlah mereka diangkat sakit penyakitnya. Walaupun mereka sudah mengalami sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, mereka berbaring di rumah maupun berada di rumah sakit, pulang pergi dari rumah ke rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, tetap mereka juga diberikan kekuatan Tuhan, supaya mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan, sentuhan kasih Tuhan. Mereka boleh terus dipulihkan dan disembuhkan sesuai kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Dan Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka yang sakit. Bagi orang tua kami yang sakit, Tuhan pakai seluruh keluarga, anak maupun cucu maupun seluruh keluarga besar bisa mendukung, mensupport dan memberikan kekuatan kepada yang sakit dan lemah tubuh. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami, jemaat kami yang sakit ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk poin kelima, kita akan bersama-sama berdoa. Mohon Tuhan menguatkan dan menopang kehidupan atau ketahanan keluarga, jemaat atau simpatisan selama kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa supaya mereka tetap sehat, sukacita, semangat terhubung melalui online untuk selalu dibangun di dalam Tuhan, dalam bertambah teguh imannya dan hati melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa supaya kehidupan dan ketahanan keluarga-keluarga jemaat atau simpatisan selama kondisi pandemi ini, mereka bisa tetap kuat di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu Tuhan kondisi pandemi yang sedang terjadi ini Tuhan banyak mengakibatkan keluarga-keluarga mengalami kesulitan, kesusahan Tuhan. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga jemaat atau simpatisan GKI Kanaan ataupun jemaat-jemaat di GKI dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga supaya mereka bisa terus dengan semangat untuk bisa melewati masa-masa sulit di dalam pandemi ini Tuhan. Supaya mereka di dalam menjalankan aktivitas kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, usaha, ataupun sekolah mereka tetap berkeyakinan bahwa Tuhan akan menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka juga terus dipulihkan untuk dapat bertahan, untuk bisa tetap melakukan segala kegiatannya dengan bersandar kepada Tuhan dan tetap menjalankan aktivitas-aktivitasnya bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua yang bisa melewati semua ini Tuhan, karena kami bersandar kepada penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang sudah mereka terima, supaya mereka juga tetap bersyukur untuk semua yang sudah mereka terima dari Tuhan, untuk menjalani dan melewati segala kesulitan kehidupan selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa atas segala anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa dan memohon. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa untuk poin yang terakhir. Kita akan bersama-sama berdoa untuk pergumulan hidup jemaat atau simpatisan yang mengalami kesulitan ekonomi atau usaha dalam pekerjaan, tekanan hidup,
kelemahan tubuh atau sakit penyakit, persoalan rumah tangga dan keluarga. Mohon Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami kembali kepadamu Tuhan dengan sehati Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami di GKI Kanaan maupun simpatisan yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan hidup di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Yang mempunyai kehidupan ekonomi yang kurang baik ya Tuhan, mengalami kekurangan-kekurangan di sana sini Tuhan. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka butuhkan, tapi jemaat kami merasakan kesulitan-kesulitan itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Berilah jalan yang terbaik, berilah solusi yang terbaik, sehingga usaha, pekerjaan yang mereka lakukan semuanya bisa menghasilkan berkat-berkat Tuhan, sehingga Engkau yang membuka tingkap-tingkap berkat-Mu untuk mereka rasakan di tengah kesulitan usaha dan pekerjaan yang sedang terjadi di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau kami taat kepadamu, Engkau akan memberikan jalan yang terbaik untuk bisa mengatasi segala kesulitan-kesulitan kehidupan, pekerjaan, usaha, dan juga sekolah yang kami alami saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala apa yang sudah Engkau berikan. Biarlah kasih setiamu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau akan memberkati seluruh apa yang sudah kami mohonkan kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya kasih setiamu, Engkau yang begitu baik, dan Engkau nyatakan untuk bisa memberikan pertolongan untuk setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu, untuk Engkau bisa menyediakan semua yang kami butuhkan. Dan kami percaya Tuhan, doa-doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, bukan hanya kami naikkan hari ini Tuhan, tapi setiap hari akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan kami menunggu apa yang Engkau akan jawab dan Engkau akan berikan kepada kami sesuai kehendak-Mu, sesuai waktu-Mu saja Tuhan. Dan kami tidak ingin memaksakan kehendak kami, karena kami tahu kami lemah Tuhan, kami manusia berdosa, dan kami percayakan semua kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik untuk hidup kami dan jemaat kami GKI Kanaan. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang kami boleh sampaikan kepadamu. Kiranya kasih setiamu terus Engkau curahkan, dan kehidupan kami berada di tangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan melalui seluruh apa yang kami serahkan, seluruh pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ya, terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya kasih setiamu berada di tengah-tengah kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berdoa, dan memohon kepadamu. Amin. Untuk mengakhiri persekutuan doa malam hari ini, sesuai dengan doa-doa yang kita sudah naikkan kepada Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian untuk menutup persekutuan doa kita malam hari ini. Ku di tangan-Mu. Hidup kita di tangan Tuhan, di pikiran Tuhan, di rencananya Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku
tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hidup kita berada di tangan-Nya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Bersyukur malam hari ini kita bisa melewati persekutuan kita malam hari ini. Kiranya kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Demikianlah persekutuan doa malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita akan menyongsong Minggu Prapaskah yang kedua. Di dalam perjalanan kita melihat kembali karya keselamatan Kristus, kita bukan hanya diajak untuk melihat betapa besarnya kasih setia Allah dalam hidup kita, tetapi setiap kita pun diajak bersama-sama untuk melihat harga mengikut Yesus sebagai respon terbaik kita yang dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Minggu Prapaskah yang kedua ini, mari kita terus mengingat besarnya karya Kristus sambil menyalakan lilin berwarna putih. Jadi, mari kita pastikan lilin putih kita sudah menyala sebelum ibadah dimulai. Pada saat ibadah, kita akan bersama-sama menyalakan 2 batang lilin berwarna ungu pada saat prosesi penyalaan lilin di gedung gereja. Di akhir dari ibadah tersebut, ambillah kesempatan untuk mengabadikan momen ibadah Prapaskah kedua
dan mempostingkannya pada Instagram serta menyertakan akun Instagram @GKI-Kanaan. Selamat mempersiapkan diri menyongsong ibadah Prapaskah yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.